Selamat pagi semuanya. Untuk materi kita hari ini yaitu penyusunan perangkat pembelajaran non-PGSD yang akan dibawakan oleh Ibu Maryam, SPD MSI. Pendidikan terakhir beliau di Universitas Papua, program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan. Pengalaman kerja beliau sebagai instruktur kabupaten, tim supervisi kelas, tim penilaian kerja guru, program guru penggerak, program pendidikan profesi guru, program belajar jarak jauh, dan program kurikulum. Beliau juga sebagai dosen di STKIP serta menjadi kepala BAK STKIP Muhammadiyah Manokwari. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu untuk membawakan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua STKIP Muhammadiyah Manokwari, yang terhormat Wakil 1, Wakil 2 STKIP Muhammadiyah Manokwari, yang terhormat LPM yang membidangi magang, yang terhormat Bapak Ibu dosen panitia dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Terima kasih. Dalam hal ini saya akan membawakan materi RPP dalam magang. Untuk materi ini kita di sini diharapkan bisa mengaplikasi yang namanya perangkat pembelajaran di sekolah. Saya hanya sekedar menegaskan saja Bapak Ibu calon guru sekalian sudah melalui tahapan micro teaching, ya betul ya, sudah melalui tahapan micro teaching dan tahapan magang 1 ya. Bagi yang sudah mengikuti magang 1 sudah melihat kondisi sekolah seperti apa ya. Jadi saya rasa di sini hanya kita sharing saja ya. Untuk boleh saya izin dulu ya. Ya, terima kasih. Kita hanya sharing untuk apa? Untuk cara membuat RPP seperti apa ya. Saya rasa Bapak Ibu dosen sudah banyak memberi. Di sini nanti ada 2 tahapan sebenarnya ya. Saya hanya memperkenalkan 2 kurikulum. Nah, kurikulum untuk 2013 sama kurikulum Merdeka ya. Ini yang sudah dirancang Bapak Ibu dosen untuk yang ditempatkan mereka sudah menerapkan kurikulum apa di sekolahnya. Oh, tidak bertanya. Ya, nanti masalahnya nanti akan berbeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Kalau kurikulum 13 saya rasa sudah biasa semua. Sebenarnya tidak ada beda jauhnya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Cuma bedanya bedanya penamaan saja ya, penamaan saja. Kalau misalnya di perangkat yang kita biasa siapkan untuk yang mengajar di kurikulum 13 itu apa saja? Siapa yang bisa tahu? Siapa saja? Apa saja? Apa saja yang sebutkan namanya, mungkin bisa supaya fokus sampai bisa jawabkan. Perangkat pengajar untuk kurikulum 13 apa saja yang harus disiapkan?
Bapak Ibu, oke, Bapak Ibu. Ada sekalian, mohon maaf biasa apa pelatihan untuk Bapak Ibu guru, jadi saya panggilnya Bapak Ibu guru. Terbiasa dengan Bapak Ibu guru. Kira-kira mungkin Bapak Ibu guru saya pernah mengajarkan apa di kurikulum itu apa saja yang disiapkan. Paling kali apa ada sekalian hanya tahu RPP dan silabus. Ya. RPP dan silabus. RPP dan silabus sudah pernah dibuat? Belum. Sudah. Sudah kan? Nggak mungkin belum. Pasti sudah pada saat mikroteaching, ya. Mikroteaching itu kan kita kita menyesuaikan. Sebenarnya kita menyesuaikan apa yang kita tulis di RPP dengan apa yang di aplikasi. Ya, itu mikroteaching. Jadi biasanya kebanyakan apa yang ditulis akan berbeda dengan apa yang ditampilkan, seperti itu. Ya, di mikroteaching kebanyakan seperti itu. Di situ disuruh mengambil model pembelajaran A, tapi pada saat sampai di lapangan model pembelajarannya tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu kan harus memahami juga model apa yang saya harus ambil, gitu. Jadi bukan hanya sebatas kita download, ya banyak, memang download banyak. Kalau masalah bicara susunan RPP nggak jadi masalah, kita download banyak, ya banyak kita download juga kita ambil. Tapi implementasinya di kelas yang pada saat itu akan ada yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi biasa kalau mikroteaching itu harusnya apa yang diperlukan, ya apa yang dipakai dalam apa yang ditulis di dalam pelaksanaan RPP itu, pelaksanaan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus diimplementasikan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang akan diajarkan. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu juga calon-calon Bapak Ibu ini, ya ini kan kita membawa nama sedikit ya. Saya sudah tegaskan bahwa pada saat mikroteaching, ya mikroteaching itu kan teman-teman punya banyak, gitu ya, banyak apa yang harus disiapkan. Di mikroteaching itu kan pada saat siswa mengajar kita melihat, ya mahasiswa mengajar kita melihat, oh kamu di RPP-mu ada ini, tapi pada saat pelaksanaannya tidak. Di RPP-mu ada pelaksanaannya, tapi dalam pelaksanaan tidak. Itu yang harus kita cross-check-kan untuk disesuaikan. Gitu. Jangan sampai terdapat di RPP-nya tapi tidak masuk. Oh saya gunakan media ini, tapi pada saat mikroteaching saya tidak gunakan itu. Itu yang terpenting di situ. Jadi kita boleh kita download tidak dirasa, memang kita harus mencontoh kalau kita punya otak berjalan, ya kan tidak? Kalau kita tidak menjalan, kalau kita punya otak tidak akan jalan. Sama dan kita menulis, kalau kita menulis skripsi atau apa, kita melihat redaksinya orang dulu, ini kira-kira seperti apa. Nah di situ kalau kita baca, nah kita baca terus, nah otomatis dengan sendirinya kita punya otak langsung, oh berarti saya punya harus begini dan saya harus seperti ini. Kalau kalian tidak membaca kan tidak akan bisa. Ya, jadi modalnya harus membaca dulu dan melihat orang punya, itu kuncinya. Ya, kalau kita mau bergerak dan kita punya sendiri tidak akan bisa, mohon maaf. Saya pun demikian. Ya, saya pintar juga bukan hanya karena kepintaran saya, tidak, hanya kepintaran saya ini juga dari orang punya tulisan. Ya, orang punya tulisan itu yang membuat kita pintar. Orang punya karya itu yang membuat kita pintar. Ya, nggak bisa kepintaran itu ada dalam diri sendiri, mohon maaf ya. Saya saja ini bisa seperti ini bukan karena saya pintar, tidak, karena saya lihat orang punya dan saya mengadopsi dan saya berubah dan saya berpikir kira-kira kondisi yang cocok dengan kelas saya seperti apa, ya kondisi yang cocok dengan kelas saya belum tentu saya mengadopsi akan sama dengan apa yang saya alami di kelas, tidak, ya karena karakteristik di siswa saja yang pertama itu karakteristik apa? Siswa kita, ya karakteristik siswa kita yang kita harus samakan. Ya, tidak akan bisa sama antara kelas A, jangankan itu satu sekolah saja tidak akan bisa sama. Yang kelas A notabene-nya kelas A dan kelas B. Apalagi kalau misalnya di sekolah tersebut antara kelas A dan kelas B itu sudah dipisahkan memang. Oh misalnya kelas A itu khusus anak-anak yang kognitifnya di level A, level tinggi. Yang kelas B level sedang, yang kelas E level. Sebenarnya kalau saya memang sebenarnya kalau dipisahkan
misalkan gitu akan memudahkan guru untuk pola ngajarnya. Kalau di luar negeri memang seperti itu terjadi, tapi kadang kebanyakan orang tua tidak mau menerima kondisi seperti itu, ya, tidak mau menerima. Kenapa anak saya itu digugurkan dengan anak ini? Nanti dia jadinya bukan di situ supaya nanti guru itu bisa mengarahkan dia yang terbaik seperti apa. Nanti kalau dia berkembang di situ, dia akan dipilih ke level yang berikutnya. Sama dengan kalau kita kalau kita misalnya yang Islam ya, biasanya kalau kita mengaji kan, kalau di Kristen saya kurang tahu. Kalau kita di Islam mengaji itu ada level-levelnya kan. Kalau dia sudah bisa, kita pindahkan di kelas ini. Kalau kita sudah bisa, pindah. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Cuman kebanyakan orang tua tidak mau terima gitu. Jadi calon bapak ibu guru ini, nanti kalian pada saat masuk di kelas, kamu harus mahir membuat RPP. Nah, RPP itu kalau bisa yang sempurna ya. Saya mengambil yang apa, misalnya seperti apa contohnya. Jadi yang bapak ibu tahu dengan yang nanti saya tampilkan kira-kira seperti apa Excelnya. Karena kalau di kurikulum 13 itu yang diambil adalah model. Berapa model yang kalian tahu dalam kurikulum 13? Berapa model? Apa saja? Sebutkan saja. Mungkin tidak bisa disebutkan sangat boleh saja PGT, CBT itu saja. Terima kasih. Kita berapa? Siapa yang mau tambah? Model yang terlibat di dalam model pembelajaran kurikulum 13. Ada berapa model? Ayo. Kita disarankan untuk ambil 5 model ini ya, ada 5 kan? 4 ya, pada 4 model. Tapi di kurikulum sebelumnya itu model-model banyak. Tapi maksudnya model 4 ini, model yang sekitar di kurikulum sebelum kurikulum 13 ya, sebelum kurikulum 13 itu model-model pembelajaran yang disetting oleh pemerintah itu kurang lebih dari 40 model ya, kurang lebih dari 40 model. Kenapa sampai di mohon maaf, mungkin kalian sudah belajar pengembangan kurikulum di tahun 2094 ya. Di tahun kurikulum 2094 itu kurikulumnya itu adalah tidak ada yang namanya model. Tidak ada yang namanya model. Ada apa? Sebelum model ada apa? Ayo. Sebelum model ada apa? Metode saja. Tidak ada model pembelajaran. Ya, hanya ada metode. Nah, kemudian muncul model, ya. Itu ada sejarahnya. Kenapa sampai bisa model itu muncul, ya? Kenapa model itu muncul? Nah, bapak ibu guru ini disuruh memilih pakai metode pembelajaran, ya. Sebelum model itu ada metode pembelajaran. Tetapi yang digunakan oleh bapak ibu guru kebanyakan adalah metodenya adalah ceramah. Kalau ceramah tidak maksimal. Paling ceramah tanya jawab kerja soal. Kan itu kan dipakai. Padahal banyak sekali yang kita bisa pakai di situ, misalnya bermain peran, ya. Kemudian kita bisa melibatkan siswa secara aktif itu bagaimana. Kalau cuma hanya sebatas begini, kemudian diskusi tanya jawab, ya. Kemudian penugasan ya kayak sekarang ini, gitu loh. Siswa tidak akan bisa aktif dan tidak bisa mencerna pelajaran yang dipakai. Maka dari itu pemerintah berpikir, kok guru-guru ini perasaan seperti sih, hanya ini saja yang dilakukannya. Nggak ada sesuatu yang bisa membuat siswa itu lebih antusias untuk bermain di dalam belajar. Karena kalau konsepnya kita tuh lebih enak bermain dalam belajar. Justru kita senang itu enak bermain dalam belajar. Maka kalian nanti men-setting itu bagaimana caranya itu bermain dalam belajar. Ya. Seperti itu. Nah, maka muncullah model yang sekitar model yang ada PGT apa dan sebagainya itu kan upaya untuk siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, dari model-model yang itu masih ada juga yang bingung masih mau pakai model yang mana, karena model itu tidak semuanya cocok dengan mata pelajaran. Bermain peran tidak ada, misalnya bermain peran di matematika
Bisa nggak bermain peran kalimat 3? Kurang pas. Bermain peran adanya di PKN misalnya tentang sosial dengan rumah misalnya, kehidupan di rumah, lingkungan, itu bermain peran. Di bahasa Indonesia misalnya itu bermain peran, bahasa Inggris bermain peran. Nah seperti itu, maka munculnya supaya terfokus maka dipakailah kurikulum 13 itu ya. Kurikulum 13 itu mulainya dari saintifik dulu ya, nanti direvisi 2018. Revisi 2018 itu yang ada 4 model itu kan. Sebelum itu kan ada yang menggunakan pendekatan saintifik ya kan. Apa itu pendekatan saintifik? Harus tahu. Kamu guru kalau tidak tahu ya nggak usah sekolah dulu ya toh. Saintifik itu apa? Apa yang diterapkan saintifik? Pendekatan saintifik apa? Pendekatan saintifik 5M. Apa itu M? Miliar? 5 miliar? Ya 5M. Apa itu 5M? Yang pertama apa? Ini kok kalian jawab? Lupa ya, diajarkan dosen lupa ya? Iya, saya yakin pasti lupa. Bapak ibu dosen pasti sudah mengajarkan tapi kamu lupa. Karena hari ini diajarkan pasti besok lupa. Itulah mahasiswa sekarang. Itulah siswa sekarang. Siswa pun juga begitu, ajar hari ini besok dia lupa. Jadi terkesan kayak kita guru tidak mengajar. Terkesan bahwa dosen tidak mengajar. Padahal sudah diajarkan, ya. Ya, sudah lihat internet toh? Ya, silakan yang lihat internet mari. Mengamati, ya. Nanti ada apa-apa? Apalagi? Ya. Internet itu kan kita tadi jangan lupa untuk kita lihat browsing untuk melihat apa yang kita ingin tahu kan? Iya. Baik, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Vila Fonike dari Prodi Biologi semester 4. Saya jujur jawaban ini saya dapat dari internet. Ya. Jadi 5M itu ada 1, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Oke, kita beraplaus untuk siapa tadi? Vila Fonike. Ya. Ini yang namanya sebab dan tanda. Kalau ada begitu langsung browsing, apa gunanya HP yang kamu pegang? Kalau tidak ada pusat data bangkang ke HP, ya toh? Iya, jangan menggunakan wifi di rumah, jangan menggunakan wifi di kan gitu. Ya, jadi seperti guys, saya harap kita sama seperti LC tadi. Itu LC, ya. Gitu ya. Harus begitu, beri apa yang ditanyakan langsung browsing supaya tidak terkesan bahwa kita tidak tahu sama sekali. Sebenarnya bukan kita tidak tahu sama sekali, karena kita lupa. Ya, kita lupa. Ya, apa yang bisa disampaikan dosen kita pasti lupa. Maka cepat-cepat browsing. 5M seperti itu, mengamati. Jadi dalam pembelajaran tuh kita disuruh mengamati. Ya, harus mengamati apa tadi bilang? Apa? Ayo. Habis mengamati apa? Setelah kamu lihat gitu loh, kamu diam saja. Iya, menanyakan apa yang ada di situ. Jadi kita memancing siswa untuk menanya apa yang dia lihat. Maka nanti apa yang diamati, maka berasal yang ditampilkan guru kan. Ya, ini saya belum ke arah RPP dulu ya, supaya kami jelas dalam menyusun RPP-nya seperti apa. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak bisa menyusun RPP dengan baik, ya. Karena nanti di langkah-langkah itu yang harus kamu lihat. Misalnya 5M tadi, mengamati apa yang dia mau amati. Sementara Bapak Ibu guru tidak menyeting apa yang harus diamati oleh siswa. Iya toh? Iya. Seperti itu. Bapak Ibu harus menyetingkan apa yang harus diamati. Mungkin dalam bentuk gambar, video dan seterusnya. Tidak apa-apa, yang penting ada siswa yang diamati materi hari itu. Nah dari situ bikinlah yang apa yang dia tampilkan, bikinlah supaya dia bingung. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Sebenarnya bukan bingung karena apa materi, tapi artinya gini, memang materinya yang kamu dia lihat itu supaya membuat dia itu punya ide untuk bertanya. Jadi kamu menggambarkan itu bukan langsung kamu tayangkan yang sudah hari itu diajarkan misalnya tentang matematika, misalnya kalau 1 tambah 1
langsung sama dengan 2. Nggak akan yang bertanya, oh ya 1 tambah 1 2, selesai. Dia nggak akan tanya itu apa itu. Ya kan tidak? Iya, jadi tanyakan sesuatu yang bisa dia bertanya. Nah di situ baru terjadi terus otomatis kita melihat, kita memberi respon atau stimulus, dia merespon. Gitu. Stimulusnya harus yang lebih agresif. Karena sekarang zaman sekarang banyak tuh YouTube ya, yang membuat siswa itu lebih aktif. Cuma kadang-kadang kamu ini malas gitu loh, bukan apa tapi malas, mau ambil yang ada saja, tidak ya. Nanti Bapak Ibu rasakan pada saat nanti, sorry Bapak Ibu, saya terbiasa membimbing guru-guru juga dari hanya ke Bapak Ibu terus. Iya. Jadi nanti adik-adik nanti rasakan pada saat nanti adik-adik ngajar ya. Pada saat adik-adik ngajar, kalau adik-adik sudah menyeting dengan baik dan benar, adik-adik itu tidak perlu mengajar di kelas dengan begini, tidak terlalu sibuk. Karena semuanya sudah tertayangkan di situ. Alurnya pun jelas di dalam PPT, misalnya kita buat PPT. Jadi kita tidak perlu, jadi materi singkat di situ sudah dituliskan, nanti tinggal materi lengkapnya di halaman sekian yang siswa punya. Jadi tidak perlu banyak komentar seperti AU, EO dan seterusnya. Jadi siswa itu lebih aktif, kreatif dari di situ. Oke, tapi yang bahan yang ditayangkan itu sesuai dengan buku yang mereka punya. Jangan sampai buku yang mereka punya, ya Bapak Ibu, calon Bapak Ibu dibikin, Bapak Ibu guru dibikin tidak sesuai dengan buku yang mereka punya. Sehingga bahkan untuk didiskusikan itu tidak ada di buku untuk mereka cari, gitu loh. Kita apa yang dimaksud dengan ini setelah mereka tayangkan, mereka literaturnya bukunya mereka. Karena saya yakin dan percaya buku yang mereka punya hanya buku yang di sekolah dan 1. Beda dengan mahasiswa kalau disuruh gitu kan otomatis dia langsung disuruh browsing apa dan jadi sumber apa yang dia tahu banyak ya. Nah sekarang kan zamannya pakai HP ya, anak SMA ini kan nanti akan ke SMA SMP kan. Nah itu bisa dipakai, mereka diperbolehkan bawa HP. Anak SD kan enggak diperbolehkan bawa HP. SMP dan SMA itu diperbolehkan bawa HP. Jadi manfaatkan HP-nya mereka untuk membuat browsing sesuatu ya. Begitu, oke? Nah di situ tinggal kalau sudah kita kasih masalah, mereka bertanya, kemudian mereka dikasih juga, setelah itu dikasih juga topik yang untuk mereka diskusikan. Setelah diskusikan baru mereka mempresentasikan, ya, diskusikan, kemudian mengumpulkan data, baru mereka mempresentasikan, ya, mempresentasikan sampai terakhir mengevaluasi seperti itu, ya. Itu semua 5M. Nah, dengan pendekatan itu maka terjadi interaksi baru. Nah, yang untuk yang kurikulum 13, ya. Yang direvisi 2018 maka tambah 4 model pembelajaran: inquiry, context learning, kemudian basic learning, project learning, kan? Ya kan? Iya, seperti itu. Tinggal memilah-milah kita pilih yang mana, gitu. Nah, di dalam model biasa digunakan adalah problem bahasa learning atau PBL itu yang paling umum. PBL itu yang paling umum dipakai, ya. PBL itu yang paling umum dipakai karena PBL itu dia memberikan suatu masalah, kemudian mereka mempresentasikan, mereka mencari sendiri solusi sampai mendapatkan menemukan masalah, menyelesaikan masalah itu PBL seperti itu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ambil PBL tapi di dalam pembelajaran nanti, reaksi pembelajarannya nanti itu tidak boleh dengan yang ada. Nanti saya tayangkan di sini. Soal ini nggak ada di sini ya. Lihat ya, ini jadi nggak bisa di stop.
saya ambil contoh dari SMP Negeri 19 ya untuk bahasa Indonesia. Ini bisa nggak? Nanti tolong di ini kasih scroll ke bawah-bawah ya. Termasuk itu dalam bentuk PDF, jadi tidak bisa dilihat. Oke, dari atas kita lihat ya mana yang ini. Di atas ya otomatis ini sudah pasti. Bisa lihat ya. Oke, itu yang jelas di ini ya. Untuk kelengkapannya dari susunannya harus ada A, B, C dan terusnya itu ada di Permendiknas ya. Itu semua ada di Permendiknas. Jadi modalnya kita punya Permendiknas. Nah dari Permendiknas itu baru kita bisa turunkan seperti ini. Dan pertama kita lihat perangkat pembelajaran itu yang pertama adalah kita mengacu pada Permendiknas. Ya, habis Permendiknas baru kita lihat kalendernya dulu. Karena nanti di kalender itu kita tahu bahwa ini dia harus mampu berapa jam. Dia 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Terus habis itu yang berikutnya dari pembuatan kalender pendidikan masuk ke program baru, program tahunan, program semester baru masuk di RPP ya. Silabus dulu baru RPP. Itu untuk kurikulum 13 ya. Kalau kurikulum yang merdeka ini, mohon maaf, yang kurikulum merdeka ini bukan dikenal dengan RPP. Nanti kita bahas ini, saya masih bahas dulu yang kurikulum 13 ya. Saya bahas dulu yang kurikulum 13. Karena calon mahasiswa untuk kurikulum PPL ini juga harus tahu tentang kurikulum merdeka. Karena kelas 10 rata-rata ini sudah mereka kelas 10 kalau SMA, kelas 7 untuk SMP. Ini rata-rata mereka sudah kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka Bapak Ibu tidak paham, saya kan kasihan Bapak Ibu nanti di sana. Kita kalau kurikulum merdeka dulu, kurikulum ini dulu. Nah, ini di sini adalah sudah setelah langkah kita lakukan tahap yang tadi saya bilang ya. Nah, dari program program semester baru kita turunkan dia ada berapa jam dan seterusnya. Nah, di sini aturan pertama ada identitas, turun ke bawah. Nah ini KD-nya ada KI-nya. Ini ambil dari mana? Ini yang saya bilang ada di Permendiknas. Ya, di Permendiknas kamu browsing saja ada ya. Di Permendiknas itu lengkap. KD-nya apa? Ini kebetulan mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya punya ada linknya nanti. Nanti saya kasih linknya, kamu buka sendiri ya. Nanti kamu buka sendiri linknya untuk mengambil contoh-contoh. Ada 4 sini RPP. Ada 4 RPP yang sebagai contoh. Linknya nanti akan saya kasihkan supaya nanti Bapak Ibu Excel di situ buat seperti itu ya. Oke, ini hanya contoh saya ambil macam-macam. Nah, ini ambil di sini. Ini sebenarnya copy paste saja. Bapak Ibu nggak usah berpikir karena ini copy paste. Ya, copy paste dari Permendiknas tadi. Turun ke bawah terus. Ya, di KI juga. Nah, terus ya, oke. Ini ada KI-nya, KD-nya. Ini KD ini ada di Permendiknas juga. Bapak Ibu PM. Ya, mohon maaf ya, saya kalau Bapak Ibu kan kalian juga calon Bapak Ibu dulu toh. Iya. Jadi ada tinggal ambil di sini. Ada tinggal ambil di Permendiknas itu. Ada di nomor 20, 21, 22, 23, 24 ya. Kalau misalnya 20 itu prosesnya. Prosesnya cara membuat RPP, ada apa saja di RPP, kemudian silabus, ada apa-apa di silabus itu di Permen Diknas nomor 20 tahun 2018 ya, tinggal ambil di situ. Kalau butuh nanti saya kasih, sebentar aja dulu, saya jelaskan dulu. Nah, kemudian setelah diambil, nah ini harus bikin sendiri memang. Nah, ini bikin sendiri, tapi kalau bingung bikin sendiri, sudah adopsi yang ada saja. Coba ya, adopsi yang ada saja. Tapi kalau misalnya kita nanti yang itu saya pakai ya, itu kita harus bisa kalian harus bisa paham di sini. Saya harus ambil rancang apa di sini 1, 2 sampai misalnya ini bisa saja misalnya dari pusat hanya kasih contoh 2, tapi tidak, tergantung kondisi kita. Ya, kalau siswa saya
sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau di sini minta menganalisis, maka Anda pun harus tulis di sini menganalisis pada tahapan yang terakhir. Gitu loh. Di atas itu mulai kalau misalnya itu saya bilang harus disesuaikan. Ada materi menjembatani. Nah, penjabatannya itu yang kita bisa tulis di sini. Maka ini setiap daerah berbeda-beda. Jadi kalau ini saya di sekolah yang murah langsung materi telaah itu langsung dia di bawahnya telaah sedikit, nggak perlu lagi untuk memahami konteks kontennya nggak perlu dipahami karena pemahaman konten sudah mungkin di tahapan sebelumnya. Karena ini saya yakin ini sudah tahapan SMA, SMP ya, maka yang lainnya sudah ada di SMP, macam cara membaca dengan baik dan seterusnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan Bapak Ibu punya. Oke. Ini biasanya kalau seandainya 1 KD ini bisa sampai 10, Bapak Ibu menyesuaikan ya. Adik-adik menyesuaikan di sini. Kira-kira untuk 2 jam itu saya harus pakai berapa IPK-nya? Berapa ini kan IPK atau indeks pencapaian tujuan indikator IPK. IPK-nya saya harus pakai berapa untuk 2 jam? Jangan sampai kasusnya kemarin saya ini guru SMA lagi di saya nggak salah sebutkan di mana pokoknya tapi di daerah ini gurunya menuliskan semua indikator karena mengandalkan Kopas. Dia tuliskan 10 indikator di sini dan waktunya dia bikin 2 jam. Pertanyaan saya sama dia, Bapak bisa mampu menyelesaikan ini dalam 2 jam? Dia bingung, ya? Bingung. Kenapa? Tidak akan mampu tuh indikator IPK-nya ini sampai 10 itu kan masuk di sini semua. Jadi yang paham itu kita di kelas. Kira-kira untuk memahami itu dia butuh berapa jam? Kemudian untuk pertama misalnya untuk menjelaskan terus memahami terus habis itu mengimplementasi terakhir sampai mengidentifikasi terus menganalisis terakhir menganalisis itu nggak bisa mampu semuanya itu untuk 2 jam. Jadi kira-kira kalau ada 10 ya sudah pakai 1-2, nanti besoknya indikator yang 3-4, besok lagi indikator yang 5-6 dan seterusnya. Jadi butuh 5 jam pelajar 5 pertemuan. Makanya untuk menentukan ini itu tadi saya bilang di kalender pendidikannya diturunkan ke prota, diturunkan ke prosen. Karena dari kalender pendidikan yang dari provinsi, setiap provinsi berbeda, dari pusat sekian jam. Tapi dari contohnya kita di Papua ini paling sedikit mengajarnya. Kenapa? Banyak libur fakultatifnya. Di Jawa nggak ada libur fakultatif. Maka dari situ itu yang kita bisa rancang seperti itu. Itu pintar-pintar Bapak Ibu, calon Bapak Ibu dulu untuk ini. Oke, lanjut, saya tidak jelaskan. Kemudian yang ini adalah keterampilannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan begini, berarti harus ada keterampilan yang dia penilaiannya harus ada. Ya, jadi jangan sampai menuliskan ini tapi keterampilan yang saya nanti mau nilai itu tidak ada. Oke, lanjut terus ke bawah. Oke, sampai di sini ada paham dulu? Sudah paham ya? Paham ya? Iya. Ingat jangan hanya Kopas, ya sesuaikan. Nanti kalau ditanya sama kan biasa kan ada sekolah, ada guru yang tanya misalnya coba bikinkan ini terus nanti ditanya, ini dapatnya dari mana? Aduh ibu saya tidak tahu. Permendiknas yang kamu harus kuatkan, gitu ya. Saya ambil di Permendiknas nomor sekian bu. Oh ya sudah, berarti dia biasanya hanya menguji kita. Apakah mahasiswa kita ini pintar tidak? Jangan sampai kamu bilang bikin malu sedikit ya. Gitu. Dapat dari mana? Gitu. Oke. Sepakat? Ya, nanti saya kasih itu nanti tinggal lihat Permendiknasnya. Ini baru tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran itu harus ada yang namanya ABC, ya. ABC. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini dengan jelas mengikuti ini, Bapak Ibu nanti pada saat ikut PPG itu untuk mendapatkan sertifikasi guru aman. Kalau Bapak ikut yang ini, karena ini adalah saya ambil memang dari RPP PPG punya, yang sudah diharapkan secara nasional, ya. Gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya seperti ini. Ini ada ABC
C A itu apa? Audience. Audience adalah peserta didik. Jadi peserta didik mau diapakan ditulis di sini. Ini ada kalimat di sini. Saya bisa baca. Menganalisis unsur teks iklan dengan bla 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 bla, ya. Kemudian di situ mendengarkan dengan benar. Kemudian ada peserta didiknya mana? Menelaah teks iklan. Jadi yang warna-warna hitam ini ya menelaah, kemudian menganalisis, kemudian merumuskan sampai menyajikan. Itulah yang diharapkan di dalam yang nanti sesuai dengan ABC-nya tadi. Kalau A-nya itu audiens itu siswa peserta didiknya, kemudian behaviornya itu adalah tahapan yang kasih hitam-hitam nih. Nanti kalau kamu kamu download kamu lihat ya, yang hitam-hitam ini itu adalah yang diharapkan sikap siswa dalam sikap dia menelaah itu apa dan seterusnya harus ada itu. Kemudian kondisinya C-nya itu adalah kondisinya melalui apa? Melalui misalnya problem basic learning tadi ya, melalui itu adalah kondisi. Degree-nya yang B-nya adalah degree itu dengan sesuai dengan kenyataan yang kita mau pakai di lapangan itu seperti apa, disesuaikan dengan apa lapangan. Materi ini nanti implementasinya di lapangan itu seperti apa, itu degree kenyataannya seperti apa nanti. Oke, jadi harus ada di sini. Lanjut ke bawah ya. Oke, nah ini dia. Oke, materi pembelajarannya itu adalah dia tulis di sini materinya ada faktualnya, kemudian konteksnya ada ini apa ya proseduralnya. Jadi di sini untuk yang ke-13 masih membuat seperti ini ya. Jadi faktualnya itu sama dengan kontennya ya, sama dengan kontennya seperti apa. Kemudian ini kontekstualnya itu dia maunya siswa itu bagaimana, mau merumuskan kah, mau menelaah kah, apa dan seterusnya ya. Kemudian prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya. Jadi saya ingatkan faktualnya itu adalah materinya, atau kalau di bahasa untuk kurikulum merdeka itu kontennya ya, kontennya. Kemudian kalau ini kompetensinya sama, kalau di kurikulum merdeka juga pakai konteks ini ya. Kemudian ini prosedurnya, apa yang langkah-langkahnya apa nanti. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya langsung cut ya, karena kita butuh waktu. Ya lanjut saja. Nah ini oke, materinya sudah jelas, kemudian sudah jelas ya, kemudian metodenya. Nah ini dia nih yang saya bilang. Di sini ada pendekatan saintifik tadi. Ingat ya, nanti kita cocokkan di bawah pendekatan saintifik seperti apa. Harus ada di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Kemudian di sini model yang dipakai adalah problem basic learning, ya toh? Oh, dia pakai discovery. Oke, di sini metode yang di dalam sini ada diskusi dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada tulis laptop dan seterusnya. Tapi nanti kalau misalnya rancangan di pembelajarannya harus ada menggunakan laptop. Jangan sampai tertulis tapi Bapak Ibu tidak pakai. Ini kebanyakan terjadi, ya. Saya juga begitu maksudnya kalau menjelaskan lagi buru-buru. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu kan PPL, ya, magang. Jadi jangan, ya. Usahakan apa yang ditulis itu dipakai. Kadang saya punya RPP, saya tulis pakai laptop, tapi karena saya sudah buru-buru, misalnya sudah belajar mengajar yang ada saja. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting pada dasarnya kita paham. Oke, lanjut. Sini banyak. Oke, sumber belajar sudah pasti. Terus, nah di sini ada apa saja nih? Coba, ya. Di sini ada PPT yang Bapak Ibu buat, ya, itu mempermudah kita supaya arahnya jelas. Arah kita punya. Sekarang zamannya itu pakai PPT jadi. Kalau di sekolah tidak punya PPT, paling tidak Bapak Ibu bikin slide sendiri. Saya harusnya belajarnya apa saja. Intinya, kalau RPP itu bukan inti, RPP itu secara keseluruhan. Supaya Bapak Ibu tahu, oh sebentar habis ini saya pindah ke sini, habis ini saya pindah ke sini, gitu loh, supaya bisa paham. Makanya kalau tidak punya gantinya PPT itu apa? Gantinya PPT dulu apa? Bikin carta, ya. Jadi di carta itu sudah jelas arahnya kemana, ya. Jadi di carta itu pertama siswa ngapain? Melihat apa, video apa dan seterusnya, ya, seperti itu. Kedua apa, di situ sudah jelas. Supaya nanti Bapak Ibu juga mengontrol Bapak Ibu untuk mengajarnya harus saya sampai sini.
gitu loh. Saya rasa Bapak Ibu harus bikin ya supaya lebih jelasnya nanti. Oke, lanjut. Nah ini kegiatan pembelajaran. Nah ini kegiatan pembelajarannya. Lanjut. Oke, saya nggak usah jelaskan untuk yang ini dilihat pendahuluan dilihat dari kondisi yang paling umum adalah bersalah, itu sudah biasa ya, bersalah apa dan seterusnya. Jangan lupa menyampaikan apa yang kita akan mau sampaikan belajar hari ini. Lanjut. Oke, ini juga sama masih. Oke, di sini. Oke. Ini adalah jangan sampai Bapak Ibu ambil discovery learning, tapi nanti tahapannya bukan tahapan discovery learning. Ya, kalau saya misalnya tidak menemukan tahapan-tahapan ini nggak jadi masalah misalnya, tapi Bapak Ibu yang kurang paham segera dituliskan. Kalau saya misalnya mengoreksi orang punya EPP, dia ambil misalnya discovery learning, dia nggak usah tulis discovery learning di sini nggak jadi masalah, ya. Untuk saya, karena saya bisa tahu tahapan mana yang discovery learning itu tahapan mana, gitu ya. Tapi kalau adik-adik sekalian harus menulisnya supaya saya tahu di tahapan discovery itu ini dan terusnya. Jadi jangan ikut saya, karena saya sudah paham discovery learning itu seperti apa. Jadi kalau kalian harus tulis, saya ambil discovery learning atau saya ambil di sini sesuai dengan Bapak Ibu punya. Ada yang project misalnya, kalau project itu anak-anak melakukan sesuatu proyek yang ada batas waktunya. Nah di sini program basic learning misalnya. Jadi tahapannya dua. Nah tahapan pertama di sini adalah pemberian rangsangan atau stimulus, ya stimulusnya. Peserta didik di sini peserta didik membentuk kelompok. Oke, peserta didik di situ yang ada bentuknya apa lagi? Nah ini nih yang ketiga nih, yang membaca, karena di sini memberikan rangsangan yang tadi saya bilang, ini secara otomatis tahapan mengamati sudah ada di sini nih. Ini saintifiknya, ya saintifiknya sudah mengamati. Dia mengamati apa? Dia mengamati yang ada di poster, iklan, ya, slogan dan seterusnya. Bapak Ibu kalau tidak bisa siap banyak-banyak, satu cukup. Ya kalau ini cukup satu. Ambil apa? Misalnya poster saja misalnya ya, untuk diamati. Ya seperti itu. Nah nanti ada lagi pendekatan yang namanya sekarang model yang kurikulum merdeka, pendekatannya bukan saintifik tapi TEPA. Itu siswa menggunakan aplikasi. Ya itu TEPA-nya di situ ya. Nah, di sini saya maaf ya. Di sini sudah tahapan di sini sudah dapat ya. Sudah dapat dia gitu. Oke. Kemudian pindah ke mengidentifikasi masalah problemnya ini, ya. Guru bertanya menjawab dengan apa? Guru bertanya jawab dengan, jadi di sini bukan bertanya tentang apa, tapi dengan poster yang apa yang kamu dapat dari poster, apa yang kamu baca dari poster itu, ya. Gitu. Apa yang kamu baca, jangan membuat poster yang lengkap, gitu loh. Jadi buat poster yang ada nanti kita bisa dijadikan bahan bahan diskusi maksudnya gitu. Oke lanjut. Nanti dia mengklasifikasikan, mengidentifikasi. Dia sudah mengidentifikasi dari poster itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai poster misalnya tumbuhan itu nanti Bapak Ibu kita punya topik hari ini adalah monokotil dan dikotil. Tayangkan dua tumbuhan, monokotil satu, dikotil satu. Kira-kira Bapak Ibu bisa lihat, anak-anak bisa lihat dari situ apa perbedaannya. Anak-anak mencari sendiri, dia telaah sendiri, mencari sampai dia menemukan jawaban yang dia harapkan, yang sesuai maksudnya ya. Di sini mengumpulkan dari pertanyaan di atas, dia akan mengumpulkan data. Dari pertanyaan di atas dia akan mengumpulkan data. Data apa tadi? Yang tadi saya sampaikan contoh misalnya ya. Saya bukan orang bahasa Indonesia, saya kebetulan bukannya bahasa Indonesia. Nanti saya kasih yang IPA punya. Nah kalau misalnya biologi, maka pertanyaan yang gambarnya yang tadi saya bilang yang tumbuhan monokotil dan dikotil satu, ya. Kemudian pertanyaan saya berhubungan dengan itu, nanti dia mencari di tahapan ini penyelidikan, mengumpulkan data. Ini adalah dia mencari perbedaan yang kita maksud tadi sesuai tujuan. Oh, di pohon A itu ada ini
Jadi Bombe ada ini. Nah, kalau nanti pada saat presentasi, nanti di presentasi dia sudah mengumpulkan data, dia presentasi ya, pembuktian, itu nanti kita nggak usah langsung menjawab kamu ada yang kurang. Kalau misalnya biasanya kan anak-anak tuh gitu ya, kelompok A dan kelompok B dia sama jawabannya. Kenapa? Bertanya toh. Nah, tapi ada satu yang tidak tercover misalnya, ada satu yang tidak tercover, maka kita tidak boleh langsung menjawab, kamu kurang satu ini, tidak. Nah, masih kurang satu, coba cari dari dapat itu mana yang ini. Nanti dari satu itu kalau mau diparterkan, dan itu kan diskoperatif, kita mau parterkan dengan yang tadi yang CGT tadi, ya, yang memberi, kalau CGT kan dia memberi permainan kan, itu bisa dimasukkan di sini juga bisa. Nanti langkah-langkahnya berarti ada sesuai TGT-nya juga ya. Gitu. Jadi model-model yang tadi TGT atau discover misalnya model pembelajaran yang lainnya yang ada yang kita pahami bermain peran itu bisa masukkan di sini sebenarnya. Dia bermain peran tapi langkah-langkahnya tetap ada. Dari penyelidikannya dari bermain peran. Dari bermain peran itu siswa langsung menyelidiki apa yang tadi dia katakan, apa yang tadi dia lakukan, ya seperti itu. Jadi bukan berarti bermain peran tidak bisa di sini, tidak bisa. Kalau dia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan pelajaran PKN misalnya seperti itu. Kalau SD ini kalau SD jadi seperti itu ya. Jadi bahasa Indonesia bahasa Inggris bisa di sini ya, bisa memakai bermain peran. Kemudian yang berikutnya sudah sampai tahapan ini lewat presentasi. Nanti memancing kalau apa yang ada tidak, itu tahapan pada saat kesimpulan bersama juga. Lanjut. Jadi di sini tahapan saintifiknya dapat, kemudian tahapan sebenarnya kalau saya mengoreksi kolom ini, kalau saya sendiri yang mengoreksi kolom punya RPP tanpa adanya kolom ini, saya sudah bisa tahu itu tahapan mana yang mengamati, tahapan mana yang mengkomunikasi, tahapan mana yang mengumpulkan data, tahapan mana yang presentasi. Kalau saya yang koreksi RPP itu, tapi Anda kan belum paham. Karena Anda belum paham, maka Anda taruh di sini dia. Sehingga pada saat nanti guru bertanya, Ibu ini tahapan yang ini ada di sini. Ya, kalau misalnya ada nanti RPP yang tidak ada tahapan ini, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas, yang mengoreksi itu harus paham. Yang mengoreksi itu sudah tahu bahwa ini tahapan mengamati, ini tahapan mengkomunikasi, gitu ya. Itu berlaku untuk kenapa sampai contoh, ya contoh itu harus dituliskan karena bagi yang melihat, yang belum tahu, dia akan tidak tahu mana yang tahapan mengamati, mana yang tahapan mengkomunikasi. Gitu ya, jelas ya? Sebenarnya nggak ada itunya, nggak apa-apa, tapi ini untuk kamu bisa paham juga sekaligus, bisa kamu sudah pintar, baru kamu tidak pakai tidak apa-apa. Ya, nanti kalau misalnya kamu tidak pakai ini, kamu bikin RPP tidak pakai kolom-kolom ini misalnya ya, terus kamu tidak pakai juga tulisan ini, tidak pakai tulisan ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pada saat nanti kamu ditanya guru, nah mana yang di sini yang dimaksud dalam komunikasi ya, nomor sekian dan nomor sekian. Nomor tahapan mengamati nomor sekian dan nomor sekian. Paham? Bisa diterima? Bisa ya? Terlalu cepat tidak ya? Nanti nggak bisa Excel-nya, oke? Lanjut. Ya, ini penutup di sini sebagai penguatan ya, sebagai penguatan. Penutup ini kita mengoreksi siswa yang jangan mengoreksi siswa salah, kita salahkan tidak. Tapi kalau kita pakai memodifikasi dengan PGT, maka kita memberi penghargaan itu bagi yang mereka yang lebih aktif, gitu ya. Yang lebih aktif siapa, yang kurang aktif siapa, itu memotivasi bahwa yang kurang aktif nanti lebih giat lagi. Kemarin kita yang aktif itu dapat tambahan nilai misalnya, kan otomatis seperti itu ya. Saya mau berusaha untuk bisa aktif seperti itu. Jadi itu hanya mengukur bahwa jangan kebanyakan lomba itu jangan terfokus ke hadiah berupa barang, ya. Jadi jangan berupa hadiah berupa barang. Itu nanti memotivasi anak
membiasakan anak untuk dengan segala sesuatu itu mendapatkan hadiah berupa barang, apalagi sampai uang, ya. Itu yang tidak benar, ya. Oke, lanjut. Oh, sampai di sini ada yang mau tanya? Kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Kalau ke bawahnya nggak ada masalah, ya. Oke, lanjut terus ke bawah kalau nggak ada yang tanya. Ya, terus sejak bawah ini nggak terlalu ngomong ya. Sampai coba lihat ada penilaiannya, mana penilaian? Nah, di sini ada penilaian sikap, maka otomatis Bapak Ibu punya rubriknya, ya, harus punya rubriknya. Sikap apa yang saya mau amati? Dari kegiatan di atas, kan di atas itu melakukan pengamatan dan seterusnya, ya, apa yang mau ini Bapak Ibu lihat. Otomatis daripada pertama mungkin dia mengingat materi itu ingatnya bagus tidak kan gitu, ya. Terus lanjut ke bawah, jadi sikapnya di situ harus ada selama observasi. Kemudian pengetahuannya turun sedikit saja, sedikit turun kembali ke atas. Ya, ini pengetahuan, ada tes tertulis, ya, ada tes tertulis. Nah, tertulis ini kan otomatis untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau dia nanti kamu bikin dia berkelompok, tadi kan berkelompok ya, jangan sampai nanti di settingannya berkelompok, pada saat mengajar tidak berkelompok, itu yang salah. Kalau berkelompok ya setting dia berkelompok. Nah, kemudian kalau berkelompok biasanya ada bahan yang dibuat berkelompok, ya. Kemudian kita menilainya. Satu yang tidak diperbolehkan kalau bahan kelompok tidak bisa dijadikan nilai individu, ya. Tidak bisa dijadikan nilai individu, artinya tidak bisa mengukur siswa itu misalnya di kelompok dia dapat nilai 90, ya. Untuk penilaian pribadi dia tidak bisa dikatakan 90 karena itu nilai bersama. Artinya bisa saja terjadi ketidaktelitian kita, anak si A ini hanya nebeng saja di situ tidak ngapa-ngapain, ya, seperti itu. Ya, makanya ada yang namanya tes individu. Nah, tes individu itu kan yang nanti diukur untuk anak itu punya kemampuan sampai di mana, ya, paham ya? Jadi nggak bisa hanya nilai kelompok yang dipakai, nilai individu pun harus ada. Jadi ada penilaian individu. Oke, lanjut. Oke, ini pengayaan. Nah, jangan sampai ada baru kemarin saya ikut pelatihan, baru kemarin pakai Zoom, ada yang menanya, Ibu, saya tidak tahu yang pengayaan itu maksudnya apa ya. Saya rasanya kayak apa ya? Ini guru loh menanyakan pengayaan tuh kayak apa ya? Jangan sampai kamu tidak tahu lagi pengayaan kayak apa. Saya tanya dulu, pengayaan itu apa? Pengayaan itu les? Kayak mengulang kembali materi-materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kayak kita kemarin SMA dulu gitu pengayaan. Pengayaan. Oh, itu istilahnya yang di ini ya. Nah, oke lah. Di sini pengayaan ini coba baca di situ ada program pengayaan yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud sini pengayaan itu adalah yang ada dua, ya, yang di bawah KKM dengan yang di atas KKM. Kan gitu? Ya, di atas KKM. Kalau pengayaan yang di atas KKM, apa yang harus kamu lakukan? Menambah tugas yang sama atau gimana? Misalnya nih, si anak ini anak kelas 10, misalnya kelas 1 misalnya ya, anak kelas 1 bisa menyelesaikan perhitungan dari 1 sampai 10. Oh, tuh. Nah, dia lolos itu dia. Yang satunya nggak lolos, kan gitu. Yang satu ini mau diapain? Yang sudah lolos, yang lolos mau diapain? Kan berarti otomatis diberi ya, maksudnya tugasnya contohnya apa? Tuh berhubungan dengan 9 sampai 10. Nanti dia lanjut 11 sampai 20 lagi. Ya, jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Kan 1 sampai 10 dia sudah bisa. Nanti dia langsung lanjut lagi 11 sampai 15. Ada lagi yang siapa matematika di sini ya? Matematika mana matematika? Matematika.
kita bikin soal 1 tambah 1 sama dengan berapa, 2, dan seterusnya dia bisa jawab. No? Oke, materi pengayaannya berupa apa? Kalau yang remedial seperti apa? Kalau yang remedial, ini sebenarnya harusnya pengayaan dan remedial ya. Ini seharusnya pengayaan dan remedial. Yang remedial itu yang nanti mengulang materi kita kasih yang namanya tadi les. Kalau pengayaan itu kalau yang lebih itu kita nggak namakan les, karena kalau les itu kan biasa terkesan bahwa itu yang kurang ya, seperti itu. Oke, bagaimana yang rendah tadi yang tinggi tadi, yang sudah memenuhi KKM dan yang belum memenuhi KKM. Kalau otomatis yang belum memenuhi KKM mengulang materinya, mengulang materi. Kalau yang itu bagaimana? Sebenarnya materinya tetap 1 sampai 10, tapi tingkat analisisnya yang berbeda. Paham? Kalau tadi kan saya bilang menghitung saja 1 tambah 1 sekian. Nah sekarang analisisnya diangkat, yang tadi sudah mengerti. Nah kalau misalnya sudah diangkat, itu saya bilang tergantung karakter siswanya ya. Kalau memang siswanya udah pintar, maka kita biarkan begitu saja dengan waktu yang masih tersisa. Tidak, ya Bapak Ibu tidak. Tapi kita mengangkat ke analisis yang berbeda. Iya, tingkat analisisnya harus kita angkat. Nah berarti sekarang yang tadi, yang kasusnya untuk yang tadi, kasusnya untuk anak yang sudah lewat itu kita beri bukan 1 tambah 1, 2 tambah 5, tidak. Tapi kita bikin dia dalam bentuk soal cerita. Itu sudah analisisnya akan diangkat. Paham ya? Bahasa dan itu menyesuaikan lah. Seperti itu. Jadi dia berbicara cerita, si anak dikasih uang membeli mangga 1, di temannya temannya membeli 2, terus diminta lagi 1 sama si A, kan begitu. Sisa berapa mangganya? Nah itu yang harus ditingkat, jangan pindah ke 11 dulu sebelum dia bisa menganalisis yang itu, ya. Oke, lanjut. Selesai lampirannya. Lampirannya ke bawah. Oke, ini disahkan sudah selesai ya. Sekarang di lampirannya, lihat ke bawah. Nah, lampirannya di sini sudah pasti ada slogan. Kalau Bapak Ibu bikin slogan ditampilkan di situ, terus slogan, poster dan seterusnya itu harus ada. Terus lagi ke bawah ini ada contoh. Terus ini setiap pertemuan terus bawah lagi. Ini bahan ajarnya. Jadi bahan ajar berbeda dengan RPP, ya. Ya ini bahan ajar, turun aja. Ini bahan ajar pertemuan, turun terus, lanjut ke bawah. Kita lihat ada ini enggak? Ada lanjut saja, terus ke bawah. Ya, materi terus ke bawah sampai dapat evaluasi ada nggak? Ini materi, ini masih materi. Lanjut sampai ke bawah ini. Terus saja. Terus ke bawah, nggak ada ya? Terus ke bawah, tarik yang ujungnya. Oke, bentar. Iya. Oke, ini adalah bentuk penilaian ya, bisa penilaiannya di situ apa yang mau dilihat ya. Misalnya poster, salah satu kalau ini kan kebetulan ada 3, ada yang dibikin, ada iklan, ada program. Apa yang saya mau ambil dari itu? Kalau kita suruh anak bikin poster misalnya ya, bagus kan tidakkah kalau kita bikin ya. Kalau kurikulum 13 kurikulum merdeka memang wajib anak membuat poster seperti itu ya. Lanjut ada penilaiannya, terus ke bawah lagi. Nah ini terus ini latihan soalnya harus ada juga di lampiran, harus ada soalnya. Terus ke bawah lagi, nanti saya kirim ini apa ya? Oh ini media pembelajarannya. Lanjut saja media pembelajarannya. Jadi nanti saya kirim, Bapak Ibu tinggal lihat. Terus di bawah lagi sampai ini masih media pembelajaran yang dipakai. Jadi ini media-medianya itu berupa gambar-gambar ya. Jadi kamu nanti terserah sesuaikan gambar apa yang saya mau tampilkan. Ini media pembelajaran yang dipakai. Nah ini sumbernya. Terus itu aja. Ya. Sumbernya itu biar anak melihat sendiri, langsung ada di
Oke, jelas? Ada yang mau bertanya silakan. Yaitu untuk lembaran kegiatan siswa. Jadi sampai ke bawah harus lengkap. Sesuai dengan tadi kan kita punya 3 apa? Lembar tes. Berarti tadi soalnya sudah ada, ya. Kemudian keterampilan, ya. Dari posternya ke apa dan seterusnya. Tes keterampilannya harus sudah ada. Seperti itu di bawah. Oke, ada yang bertanya silakan. Sebelum kita ya mari. Ini tadi di mana? Sebutkan nama prodi. Ya baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gila dari prodi Pendidikan Biologi semester 4. Ibu, di sini saya menanyakan perbedaan antara silabus dan RPP. Mungkin Ibu bisa tolong jelaskan. Terima kasih. Ya. Oke, silabus dan RPP. Sebelum saya jawab, ada yang bisa jelaskan silabus dan RPP? Kayaknya magang 3 kan yang sudah saya kuat. Ayo. Silabus kayak apa, RPP kayak apa? Kalau tidak paham, nanti lihat di Permendiknas nomor 20 ya, di situ. Ada apa saja? Kalau RPP tadi jelas ya komponen-komponennya ya, dari identitas sekolah ya. Pertama, kemudian ada KD-nya, ada KI-nya, ada tujuannya, ada sumber ajarnya dan seterusnya ya. Itu harus ada. Semua sampai terakhir penilaian. Terakhir penilaian baru pengayaan tadi ya. Harus ada itu semuanya. Itu adalah, nah kalau silabus apa? Silabus itu hanya isinya apa? Isinya apa silabus itu? Hanya isi materi yang ada pada KI sama KD. Langkah-langkah pelajarannya tidak, ya, tidak ada. Cuma isi KI dan KD itu hanya itu silabus. Tapi banyak yang kita download, ya, itu dia lengkap dengan secara kasih masuk dia punya langkah-langkah pelajaran secara bukan secara keseluruhan tapi umumnya saja yang dimasukkan di situ. Nah, tidak masukkan sumber belajar, tidak masukkan ini dan tidak masukkan semuanya ya. Jadi itu nanti saya mungkin bisa kasih contoh ada di situ kayaknya apa bisa lihat. Kemudian tidak ada yang tanya program tahunan sama program semester. Silakan. Itu kita tidak perlu lagi membuat seperti yang ada ini. Ya, cuma hanya yang ada itu adalah kita langsung di modul A, modul ajar. Ya, modul ajar. Jadi di modul ajar itu sebenarnya sama dengan RPP. Nah, acuannya dari mana? Acuan pertama itu dari CP. Ya. Jadi kalau kurikulum 13 itu lebih enak. Tinggal kita di sini ada nggak
sudah honor? Ada nggak yang sudah honor? Ada nggak? Belum ada ya? Nah, kalau sudah honor itu dia bisa masuk di PMM. Di PMM itu nanti kita bisa download semuanya yang ada di situ. Bentar ya. Nah, seperti ini ya. Kalau di PMM Kurikulum Merdeka kita tidak perlu capek-capek, sudah ada tinggal mengambil yang ada di situ. Ya, tergantung. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu kalau di PMM di Kurikulum Merdeka, ya, yang penting Bapak Ibu terdaftar di PMM-nya, sudah wajib di PMM-nya, itu Bapak Ibu mau ikut pelajaran apa saja ada di situ. Jadi ini pelajaran mandirinya ada, karena ini untuk topik pengembangan di dunia, ya. Nanti bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar ada ini, ya. Di sini Bapak Ibu mau ambil alurnya dari sini CP-nya dulu. Jadi dengan capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajarannya kita ambil, baru kita bikin perangkat ajarnya. Nah, perangkat ajarnya ini kemudian cara membuat asesmennya ini. Jadi Bapak Ibu tidak pakai yang namanya silabus dan terusnya. Jadi ganti silabus dengan capaian pembelajaran. Kalau saya punya akun belajar, jadi saya bisa buka ini. Makanya saya tadi sempat tanya, siapa yang sudah honor? Kalau sudah honor pasti punya akun belajar yang dimasukkan oleh sekolah yang tembus ke kementerian. Kalau Bapak Ibu dosen ada kan akun belajarnya? Tidak ada ya? Oh. Ya, kalau untuk masuk di Kurikulum Merdeka kan khusus cuma hanya untuk ini ya, untuk kampus ya. Ya. Oke, jadi di sini saya klik ya. Nanti Bapak Ibu di sini lengkap. Ini semua dari SD punya ada ya. Tinggal Bapak Ibu memilih. Kalau ingin tahu apa itu yang jelas nanti yang Bapak Ibu siapkan itu ini. Jadi bukan lagi yang silabus dengan RPP. Ya, ini sudah ini. Ini capaian pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mendownload apa-apa. Ya, tinggal ambil di sini. Di sini CP-nya apa itu yang namanya CP, pengertiannya pun ada di sini. Tinggal Bapak Ibu baca saja ke CP apa. Ya, ini pengertiannya. Jadi seperti itu. Kemudian dari CP ya, dari CP kita mau tahu tujuannya apa di sini. Nah, sekarang kita mau cari CP apa dia yang saya mau cari. SMP kah, SMA kah ya. Tapi kalau SD itu dia CP-nya dari kelas A, fase A sampai fase D. Kemudian kalau SMP fase E. Kalau SMA fase F sama ABC, kemudian SMP-nya D, SMA-nya itu E sampai F. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi kita jenjangnya dari sini. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kita berada di mana? Kalau kita ambil di SD sampai SMA, kita masuk di sini. Nah, kita masuk di sini. Nanti lihat di sini. Mata pelajaran apa yang saya mau pakai? Kita tinggal ambil di sini CP. Ini CP. CP itu sama dengan capaian pembelajaran, ya. Silabus apa ininya. Jadi kita nggak kenal silabus kalau di kurikulum ini. Di sini tinggal ambil Bapak Ibu, lengkap, ya. Saya ambil salah satu mata pelajaran apa ya? Nah, yang ada sesuai dengan kita punya di sini apa? Oh, ini ya. Kita pilih di sini. Nah, ini di sini kita pilih, kemudian kita lihat CP-nya. Lihat di sini, tekan lihat CP-nya. Nah, sekarang di sini kan biologi itu IPA ya. Kan ada di fase untuk yang anak kelas 1 dan kelas 2. Kalau biologi kelas 1 2 itu apa? Tentang tubuh. Kan gitu ya. Ya, tentang tubuh. Jadi kita nggak usah lihat di situ. Ya, ini nanti berlaku untuk SD. Jadi kita ambil di fase yang untuk kelas untuk kelas SMP itu di fase D, ya, fase D. Ini saya jawab yang supaya sekarang saya jelaskan ke semua ya untuk Kurikulum Merdeka. Fase E ini yang SMA punya. SMA punya ada 2 fase. Kalau fase A sampai C itu adalah fase untuk SD. Kemudian fase D itu fase untuk SMP. Fase SMA ada 2. Kalau dia kelas 10 fase ini. Jadi kita mau ambil yang mana ini? Sepakat dulu. Yang mana? Yang SD pun SMP punya? Oh, SMA, ya sudah. Kita ikut SMA kelas 10 dulu ya. Oke.
yang di SMA? Oh ya sudah. Berarti nggak apa-apa, jangan sampai nggak ada di SMA, saya ambil SMA. Kalau maksud saya, kalau nggak ada yang di SMA, kita kembali ke SD. Nah ini capaiannya ini, ya, ini pemahamannya, kemudian ini keterampilannya, tinggal di sini. Nah ini dia. Ini sudah Bapak Ibu nanti copy ke dalam tabel. Jadi capaiannya ini, kemudian capaian umumnya ini, kemudian ini capaian per elemennya, kemudian ini adalah capaian keterampilannya. Dari mengamati, dari pertanyaan, kemudian sampai terakhir mengkomunikasi. Ini sudah ada di sini capaiannya. Ya. Tapi nanti ada yang sudah dalam bentuk tabel, yang sudah diringkas maksudnya. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin tahu. Sudah ya, kemudian itu dia. Nah itu dia, itu mencapai CP-nya. Kemudian kita ke tadi, ini sudah ya, salah satu contohnya kita ke CP dan ATP. Nah di sini baru kita perangkat ajarnya. Nah perangkat ajarnya kita mau ambil yang mana? Ini kita ambil yang kelas S contohnya. Saya ambil yang biologi ya. Biologi atau bahasa Inggris yang ketemunya lah. Oh kebetulan ketemu matematika, saya ambil matematika. Pilih materinya. Nah sekarang ini dia, ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah ini sudah lengkap ini Bapak Ibu modulnya. Tinggal Bapak Ibu menggunakan yang mana? Gitu ya. Tinggal Bapak Ibu kita pilih salah satu ya modul ajarnya. Supaya bisa bedakan mana yang sudah saya unduh saya download. Oke ini tinggal kita tadi hasil downloadnya ini lah Bapak Ibu ya. Nah sudah ini dia. Ini hasil daripada modul ajar persamaan dan tapi ini punya dari pusat. Bapak Ibu bisa mau rubah dia, kalau mau rubah dia bisa. Ini adalah panduannya yang dari PTM. Kalau mau misalnya mau berubah, ya sudah Bapak Ibu pindahkan dulu ke Word, ya, konversi dulu ke Word, Bapak Ibu tinggal rubah depannya. Karena kalau kita disarankan sama pusat, kalau misalnya kita belum bisa paham apa-apa, ikut saja yang ada di sini. Sambil nanti menyesuaikan dengan kondisi sekolah, ya seperti itu. Nah kita lihat apa itu namanya modul ajar, sama sebenarnya dengan RPP ya. Jadi di sini ada kalau di modul ajar itu ada 3 komponen, ya. Komponen informasi umum yang tadi yang saya sampaikan itu identitas sekolah, ya. Kemudian identitasnya, informasi umum untuk apa di sini apa dipakai di sini identitas sekolah dan seterusnya tadi ya. Ini dia kompetensi awal sama profilnya. Terus kemudian di sini sarana prasarananya. Ini adalah yang umum. Kemudian yang ini yang kompetensi intinya nih. Ya, kompetensi. Jadi umum itu di sini ada targetnya, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan saja contoh modul ajarnya tidak apa-apa. Kemudian ini di sini indikatornya ya, di sini untuk yang sini tujuan pembelajarannya ini, kemudian di sini adalah indikator tujuannya, kemudian di sini pemahaman bermaknanya, pemahaman temantiknya. Jadi di sini ada sebenarnya tidak jauh dengan kita. Apa itu yang namanya temantik? Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu nanti menggiring siswa itu setelah melakukan itu nanti dia ngapain? Ini kalau di kurikulum K13 itu ibaratnya itu motivasi untuk siswa itu setelah kita belajar ini pentingnya pelajaran itu apa? Ya. Kemudian pertanyaan tematik ini kita harus cantumkan sebenarnya ini sama dengan kita pada saat kita sebelum mulai pelajaran kita menanyakan siswa apa yang kamu ketahui tentang ini, apa yang kamu ketahui tentang ini sudah sebenarnya pertanyaan tematik. Jadi sebenarnya kalian itu sudah paham sebenarnya, cuman mungkin istilah-istilahnya saja yang kok ada pertanyaan tematik ya.
Kenapa harus ada pertanyaan tematik Bu? Takutnya guru dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak memancing pertanyaan siswa, yang mana itu diperlukan untuk meningkatkan memancing siswa punya ibaratnya ke pertanyaan ini tuh berupa stimulus gitu loh. Nanti siswa ada responnya seperti apa. Jadi dari situ mengukur kesiapan siswa, kemudian siswa itu sudah sampai di mana pemahamannya tentang apa yang kita mau ajarkannya. Itu di pertanyaan semantik. Jadi harus ada itu memang di kurikulum Merdeka harus cantumkan pertanyaan semantiknya seperti apa. Nah ini kegiatan intinya ya seperti biasa, ada kegiatan intinya ini modul ajar loh ya. Modul ajar ada seperti ini. Nah itu saya bilang modul ajar ini sama dengan RPP, tidak beda jauh dengan RPP. Ada kegiatan penutupnya, ya ada pertemuan ini untuk dia tergantung dia bikin modulnya itu berapa kali pertemuan. Sama kadang kita RPP juga gitu ya. Kita bikin RPP juga untuk berapa kali pertemuan atau sama dengan ini. Jadi saya lewatkan sampai terakhir di bawah. Ini pertemuan ketiga, kemudian kelima. Nah ini penutup, ada penutupnya, sama dengan RPP sama. Ya. Nah ini adalah materi yang mau disampaikan. Gitu. Cuman kalau di kurikulum 13 materinya itu dia cuma tulis ya sabar ya, saya selesaikan dulu ya. Oke, ini ya. Ini pertemuan tadi karena dia bikin ada 5 pertemuan, berarti materinya ada 5 pertemuan. Nah ini lembar kerjanya, ya lembar kerja siswa. Ini untuk mengukur atau yang namanya LKPD. Kalau sekarang istilahnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi siswa itu sudah diganti lagi cenderung dengan bukan siswa tapi peserta didik, gitu ya. Jadi ada LKPD-nya, harus ada LKPD-nya juga. Ini yang dikerjakan semua sampai 5 pertemuan juga, ya LKPD itu 5 pertemuan. Jadi sudah ada di situ semua. Sampai nanti terakhir pada ini juga sampai soal ya, soal yang mau dikerjakan asesmen sebagai asesmen. Jadi asesmennya ini juga itu yang berhubungan dengan tadi penilaian tes itu ya, tes tertulis. Ini juga harus ada sampai 5 pertemuan. Kalau kita bikin 5 pertemuan. Sama dengan RPP juga tadi. Kalau kita bikin RPP sekali 5 pertemuan, maka otomatis ada kegiatannya sebanyak 5 pertemuan. Materinya juga 5 pertemuan ya. Cuma memang enaknya tuh kalau kita bikin satu pertemuan supaya kita fokus. Ya, ini rubrik penilaiannya sudah ada di sini semua. Oke, begitu tidak beda jauh ya dengan modul ajar sama dengan RPP. Ya. Kalau RPP masih ada bahan ajarnya, ya. Kalau RPP masih ada bahan ajarnya. Tapi kalau modul ajar itu sudah sekaligus bahan ajarnya di dalam. Paham? Oke, silakan yang mau bertanya. Mic-nya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Natalia Mendilis dari Prodi Biologi. Terima kasih atas materi yang Ibu berikan kepada kami. Saya mendengar dan sumpah pusing Ibu, ternyata sesulit itu, tapi mungkin belajar pelan-pelan. Tapi Ibu yang menjadi pertanyaan saya di sini, saya yakin teman-teman juga agak rumit sedikit itu dengar penjelasan. Ibu itu kira-kira SPP dan silabus itu fungsi dan tujuannya untuk apa? Apakah kalau kita buat atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kita, apa itu akan mengurangi honornya kita dari perusahaan sana atau seperti apa Ibu itu? Soalnya kayak banyak kan susah sekali ya Ibu, ternyata ada hal-hal yang harus banyak sekali yang harus dikerjakan seperti hal-hal tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebenarnya tidak mengurangi honor.
Bapak Ibu punya kompetensi. Nah sekarang Bapak Ibu mau dijadikan guru prestasi, kalau Bapak Ibu tidak paham ini bagaimana? Ya, jadi apa namanya? Ini kan rancangan kita untuk mengajar. Rancangan kita berbeda dengan rancangan orang misalnya, tapi intinya yang saya bilang, kalau Bapak Ibu mau bikin yang simpel saja bisa. Tapi kan itu mengukur kita punya kompetensi sampai di mana, gitu. Kalau Bapak Ibu mengukur bahan ajar, makanya saya bilang, kalau kurikulum 13 kan kita kan kurikulum 13 akan mempermudah. Kalau tidak bisa kita tinggal adopsi yang ada. Itu disarankan memang dari kementerian. Yang sudah ada di platform Merdeka Belajar itu sudah yang kita ikuti, ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu kan paling tidak punya dasar, ya, punya dasar untuk, karena RPP itu sudah yang dia modul ajar. Nah Bapak Ibu punya tugas sekarang adalah membuat RPP-nya yang modul ajar. Modul ajar itu sudah ada di platform Merdeka, tinggal Bapak Ibu download, Bapak Ibu ganti nama dan pilih paket. Nanti dari modulnya boleh sesuai dengan kondisi Bapak Ibu punya di sekolah. Atau punya materinya nggak susah. Contoh soalnya nggak usah. Bapak Ibu ubah sesuai kondisi kelas. Selesai Bapak Ibu. Ya, ini kan yang ada di platform ini kan yang sudah masuk di kementerian, ya. Seperti itu, ya. Jadi intinya Bapak Ibu itu yang tadi bikin RPP-nya. Yang RPP kalau RPP bisa ya? Bisa ya? Ya, kita yang RPP karena Bapak Ibu belum masuk di. Cuma saya takutnya nanti Bapak Ibu pas ke sekolah disuruh bikin modul ajar. Nanti pertama begini, saya mendapatkan masing-masing modul ajar. Nanti saya kasih ke panitia, karena yang ada bisa boleh saya, karena yang punya akses masuk ke sana cuma saya. Nanti saya kasih ke panitia, nanti panitia kasih ke masing-masing DPL, supaya ini ada modul ajar. Kasih saya ke anak-anak, nanti anak. Terus saya Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa harus di-print supaya bisa paham jelas. Kalau tidak di-print kalian tidak bisa paham dengan jelas. Jangan hanya melihat, ya. Saya saja yang sudah sekian, saya untuk membedakan itu saya harus print supaya jelas tahapan mana yang kita harus punya, yang harus kita bikin, gitu ya. Jangan hanya sebatas online saja. Online itu tidak bisa, ya, tidak bisa maksimal. Maksudnya pengamatan kita kan tidak bisa maksimal, ya, dibandingkan dengan yang kita lihat nyata di fisiknya, gitu. Oke, begitu ya. Jadi sekarang apa ya? Cuma memang saya takutkan nanti yang kelas 10 itu bikin modul ajar. Disuruh, kamu punya modul ajar enggak? Gitu. Nanti saya bantu download sudah Bu ya. Dari kelas 10 punya materinya semua, saya bantu downloadkan. Nanti saya kasih supaya mereka modul mereka pegang. Turun ke lapangan katanya hari Senin. Nanti saya kasih walaupun bukan sekarang, besok karena hari ini saya bikin jadwal. Nanti saya kasih paling lambat hari Minggu malam atau langsung di-share ke anak-anak saya, kan? Biar anak bisa keluar untuk lihat. Kan mereka masih pertama kali hari Senin itu pasti pengamatannya. Nah berusaha, adik-adik berusaha untuk nanti kalau sudah dikirim panitia berusaha untuk print saja dulu ya. Nanti yang ajar kelas 10 misalnya, takutnya nanti kamu di sana kelas 10 SMA kelas 10 atau SMP kelas 10 disuruh masuk, itu kamu tidak tahu gitu ya. Jadi seperti itu untuk saya. Sekarang kita action apa dulu nih? Perangkat pembelajaran kayaknya waktunya tidak cukup ya. Masih. Sekarang yang fokus dulu ya. Sampai 11.30. Oh 11.30 ya bisa, masih ada ini untuk bikin RPP. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita simulasi bikin RPP? Kalau yang lainnya sudah paham tentang bikin apa sih yang harus kita buat? Jangan terfokus ke kurikulum 13 karena kita ini 2 tahun akan datang itu sudah tidak ada kurikulum. Setahun akan datang sudah tidak ada. Gimana Pak? Jadi saya juga ingin bertanya, apakah program Taruna, program Implementer sudah tidak digunakan lagi di sekolah? Itu kurikulum 13 tetap pakai. Ada di sini, mana tadi saya sudah. Ini kalau pendidikan ya sudah.
ini saya jadi contoh ya, contoh dari kalender pendidikan. Dari kalender pendidikan ini nanti kita tahu berapa jumlah jam mengajar. Ya, dari sini kita akan tahu berapa jumlah efektif yang harus kita belajar. Ini kebetulan dari kalender pendidikan dari kabupaten. Kabupaten punya biasanya sama dengan provinsi, karena sudah menghitung jumlah. Tetap provinsi kita ini akan berbeda dengan provinsi yang ada di Jawa. Ya, contohnya di sini ada libur 5 Februari, Februari. Nah, di sini ada yang saya tunjukkan ini ada 5 Februari ini yang saya punya kursor ini bisa lihat toh? 5 Februari ini kita libur, tapi di Jawa sudah libur. Ya, makanya ini kita tetap tidak pakai. Nah, dari sini kita hitung berapa minggunya. Contoh kasarnya misalnya di sini Februari berapa minggu? Ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya. 3 minggu sama berapa hari? 4 hari. 4 hari itu kita bikin 5 minggu bisa. 4 minggu jadinya. Nah, ini cara penentuannya seperti itu. Jadi cara penentuannya itu kita menghitung yang kosong-kosong ini. 1 minggu itu berapa hari? 6. Maka Februari misalnya kita bulan Februari sekarang ini, maaf ya, ini tahun 2021. Saya sampelnya saja. Nah, ini di sini hitungannya Februari ini cuma 4 hari, kita tidak 3 hari, kita nggak bisa bilang dia betul minggu efektif ya. Ini yang keluar ini 1, 2, 3. Maka dia 3,5 minggu. Kalau kita mau jeli benar, dia cuma 3,5 minggu. Tapi kadang sekolah itu malas tahu, langsung bikin 4 minggu. Karena hitungan efektifnya itu bulan, apa ini. Nah, seperti di Januari, di Juli ini cuma 3 efektif 3 minggu, ya. 3 efektifnya ada 3 minggu. Yang 2 minggu ngapain? Yang 2 minggu itu masih kegiatan libur bersama. Jadi jumlah pekannya 5, kemudian yang efektif 3, yang tidak efektif 2. Cara penentuannya gitu. Nanti kita kembali ke program semesternya mana ya? Oh, belum buka ya. Program semester. Nah, ini yang sudah di-list ya. Nah, seperti ini dia ya program semesternya. Tapi program semesternya tidak bagus seperti ini. Ada Bapak Ibu yang sekolah lain bisa. Yang penting di sini tercantum jumlah jam pelajarannya tuh connect. Ya, di sini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini adalah ini dapat dari mana jumlah ini dan pembagian ini itu dapat dari yang tadi kita hitung jumlah di sini tadi. Nah, ini kita hitung di sini berapa jumlahnya. Ya, seperti itu. Oke. Ini kayak tadi tanya silabus, apa yang program tahunan. Yang silabus tadi mana ya? Ini. Nah, silabusnya cuma ini isinya, tidak lengkap kayak tadi ya. Yang tadi silabus tadi siapa ya? Jadi silabusnya itu tidak kayak RPP. Kalau RPP itu ada dari A-nya sampai penilaiannya semuanya. Kalau silabusnya cuma tabelnya dari sini saja. Oke ya. Begitu Pak Teguh, jadi masih dipakai untuk yang program semester sama program tahunan. Untuk yang K13, tapi kalau untuk IKM itu dia di sini tadi. Nah, di sini dia Pak, CP dan ATP. Dari CP-nya kita bikin alurnya. Alurnya itu kan sama dengan kita programnya itu. Programnya itu apa? Alur programnya. Dari CP ATP. Jadi di sini bikin alurnya. Alurnya itu kan dia bisa per semester. Nah, kalau kurikulum kurikulum merdeka itu nanti kita sendiri yang membagi materinya, Bu. Materinya itu nanti dia nanti di semester 1 atau semester 2. Gitu. Jadi itu kesepakatan dengan kesepakatan dengan nanti kan kalau di maaf untuk yang di kurikulum merdeka tidak ada IPA, IPS dan itu dihitung bersama. CP-nya cuma 1, ya. CP-nya kan itu cuma 1, itu tinggal dibagi.
CP-nya, CP ini CP kimianya punya itu ikut deh belajar aja, tinggal di kimianya CP-nya apa nanti sudah di situ semuanya. Gitu. Jadi nanti untuk yang SMA jangan kaget bahwa itu nanti kita disuruh bikin alur tujuan pembelajarannya. Ini ATP ini alur tujuan pembelajaran. Yang tadi sudah saya buatkan, jadi bukan ini. Jadi nanti di sini kan CP-nya, kemudian di sini yang ini ATP-nya, sini alurnya semua dijelas. Jadi nanti pertemuannya tuh kita ngapain di sini? Alur menjadi paduan guru dan murid dalam mencapai pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran disusun kronologis. Jadi ini disusun kronologis berdasarkan waktu pembelajaran. Nah ini yang saya bilang tadi program tahunan dan semesternya tadi. Gitu. Jadi di sini. Jadi nanti tabel yang tadi itu tabel program tahunan dan semester kita mengadopsi dari sini dengan berhubungan dengan CP-nya tadi. Nah, kita masukkan. Oke, kira-kira ada lagi yang mau tanya? Jadi kira-kira kita buat yang mana nih Pak? Sepakat dari panitia RPP yang kurikulum 13 ya. Karena itu juga nanti akan dimasukkan ke dalam modul ajar sama saja. Oke, sambil berdiskusi ada yang ditanyakan silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Damote dari program studi bahasa dan sastra Indonesia semester 3 masuk 4. Ya, terima kasih. Di sini pertanyaan saya adalah tadi dijelaskan bahwa setelah 1 tahun ke depan akan pakai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum apa yang diangkat untuk tahun ke depan supaya kita calon guru-guru bisa berfokus pada kurikulum itu dari sekarang, supaya pada saat kita mengajar atau kita mengabdian di suatu sekolah kita bisa mudah menyesuaikan dengan kurikulum tersebut. Apa-apa yang kita tinggalkan dan kurikulum apa-apa yang kita bisa belajar dari sekarang. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin begini Bapak Ibu panitia juga, mungkin sekarang ini karena RPP kan mereka sudah paham ya, paling tidak sudah paham. Bagaimana kalau kita sepakat mereka membuat modul ajar saja semuanya, tidak lagi RPP, langsung modul ajar. Iya, gitu ya.
Enggak, maksudnya ke depannya, maksudnya untuk besok apa kan FPP kan nggak perlu ya. Nah sekarang tinggal Bapak Ibu melihat contoh dari modul ajar yang sudah saya kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa Anda bisa juga ya, karena mereka harus tahu ini dulu, alurnya dulu. Takutnya ada sekolah yang belum menerapkan dipakai ini. Sekolah mana yang dipakai ini? Diabetes atau Paulus. SMA 3 itu sudah kelas 2 masa dia punya IKM-nya, kurikulum merdekanya kelas 2. Maka kelas 3 itu yang untuk yang ke-13. SMA-nya lagi Santo Paulus sudah Santo Paulus kelas 1-nya. Masih bisa nanti begini saja. Untuk memaksimalkan kasihan juga mahasiswa kita, nanti DPR-nya nanti sampaikan mereka jangan dikasih ke kelas 10. Jangan dikasih dulu ke kurikulum merdeka karena mereka belum informasikan mereka belum maksimal. Mungkin kasih ke yang RPP saja, berarti di sambil nanti mereka teaching ke depan bebankan mereka untuk di modul ajar. Bisa kan? Iya, seperti karena nanti kalau mereka disuruh bikin modul ajar, takutnya mereka bingung juga. Atau misalnya mungkin selama jera-jera ini ada pelatihan ke mereka yang itu sore bikin modul ajar di kampus bisa. Nanti yang magang dua itu kan bisa sebenarnya itu kan cuma 2 minggu ya. Seminggu berikutnya atau misalnya seminggunya atau ini mereka dimaksimalkan bikin modul ajar. Jadi begitu ya, nanti kita yang jelas itu nanti siapa tadi namanya? Panggilannya langsung saja, panggilannya siapa? Nieda. Ya, kita lihat ya. Jadi jelas memang kita harus tapi gimana ya? Kalau ada guru dulu, baru kita kalau kalau bisa jadi guru dulu baru bisa buka aplikasi ini. Kalau bukan guru nggak bisa, calon magang nggak bisa buka. Jadi maksudnya nanti kedepannya itu nanti tetap harus kita maksimalkan kita bisa bikin ini, yaitu nanti kita carikan downloadkan dulu yang baru ajar kayak apa untuk SMA SMP ya. Karena beberapa ibu ini kan bisa ngajar SMP dan SMA ya, maka otomatis harus tahu yang SMP punya dan SMA punya, supaya dari capaian itu baru kita bisa bikin gitu ya. Sekedar informasi juga, kalau di kurikulum merdeka itu untuk KBM kognitif di pembelajarannya itu agak sedikit dibandingkan dengan P5-nya. P5-nya lebih banyak. P5-nya itu singkatan dari penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi di situ kita dipacu untuk karakter siswa yang lebih utama dengan adanya materi memang, tapi materinya materi umum tentang misalnya kebangsaan. Jadi kebangsaan itu jiwanya anak-anak kita ini apa, gitu. Kemudian kewirausahaan, karena ada kewirausahaan juga temanya karena di kurikulum merdeka itu berdasarkan studi tema. Jadi tema misalnya ke tema muatan lokal, jadi bagaimana anak-anak ini paham di muatan lokal, mengembangkan diri di muatan lokal kayak apa. Kemudian tema yang berikutnya itu budaya kebinekaan global itu seperti apa, jadi memahami semua. Jadi mereka itu cenderung lebih banyak ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi untuk materi kognitifnya sedikit, makanya jam P5-nya banyak gitu. Jadi banyak jam P5-nya. Itu yang sekolah sampai sekarang, mohon maaf, itu yang sekolah sampai sekarang masih bingung. Bukan bingung, masih bingungnya gini. Di sekolah itu kita selama ini mengajarkan tentang kognitif selama ini ya, pengetahuan misalnya, tapi kurikulum ini lebih banyak ke P5-nya. Ibaratnya itu ke belajar anak
Kenapa? Kacau, anak-anak kalau di luar kelas itu yang belum bisa terima dari pihak sekolah. Jadi agak hanya lahirnya itu kita guru yang bingung karena materinya sedikit, kita mau hasil apa kalau materinya sedikit, sementara itu P5 akhirnya P5 nya itu dimodifikasi di dalam kelas. Sebenarnya P5 itu tidak bisa kita guru juga dalam kelas gitu. Karena apalagi kalau SMA 2 semua seribu itu di luar kelas, yang ada gurunya stres, makanya itu setiap sekolah masih kebingungan untuk itu gitu. Jadi masih fokus di dalam kelas gitu. Karena yang dipimpinnya itu adalah yang dikejar itu untuk kurikulum merdeka itu jiwa kepemimpinannya anak. Jadi anak itu sudah punya jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, rasa disiplin, rasa profil Pancasilanya itu ada. Oke, begitu ya untuk ini ya, oke. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau RPP saya rasa sudah jelas memang. Cuman untuk mau yang sempurna itu agak susah, kata siapa tadi, agak pusing katanya. Ya dari situ ya kita punya RPP itu kan mengukur tingkat kompetensi kita. Jadi kalau kita mau yang ada apa adanya, ya kompetensi kita apa adanya. Kalau kita mau yang terbaik, berarti kita bikin administrasinya yang terbaik. Oke, saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada yang mau bertanya deh. Sambil saya downloadkan ini dulu ya, tadi saya download yang mana. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi?
modul ajar ya.